Capek-capek rakyatnya sibuk boykot, Menhannya malah endorse perusahaan teroris Israel. Biar kalian paham ya, Elbit System itu produsen senjata teroris Israel. Senjata mereka diuji coba langsung dengan cara membantai, membunuh rakyat Gaza setiap hari. Kalian pasti nggak terima peringatan ini. Saya pun sama. Tapi kenyataannya sangat pahit. Indonesia perlahan memang sedang berjalan menuju normalisasi dengan teroris Zionis Israel. Dari investigasi yang dipublikasi oleh Jewish Insider dan media internasional, mereka mengklaim punya bukti fisik berupa draft dokumen dan foto pertemuan. Dalam draft tersebut, Indonesia dan Zionis Israel sempat sepakat untuk membuka hubungan bilateral yang harusnya diumumkan pada Oktober 2023, tapi terpaksa dibekukan karena serangan para pejuang kemerdekaan Gaza pada tanggal 7 Oktober. Istana membantah klaim itu, tapi buat saya nggak penting. Yang harus dijawab, kenapa sampai ada pertemuan pejabat negara kita dengan pihak teroris Israel? Saya sempat shock ketika membaca dokumen 30 halaman dari Misgaf Institute, sebuah lembaga kajian keamanan teroris Israel. Mereka menyebut hubungan teroris Israel dan Indonesia ini sebagai shadow relationship. Artinya wujudnya ada, tapi bentuknya tidak atau belum diakui. Dan secara tidak langsung, tangan kita telah berdarah. Dalam dokumen tersebut, teroris Israel mencatat perdagangan dua pihak ini tembus 111,4 juta dolar. Bahkan jalur tak resmi diperkirakan mencapai 500 juta dolar per tahun. Masuknya muter lewat Singapura, menggunakan paspor asing, dan tentunya white labeling. Bahkan ada yang terang-terangan seperti Netafim. Netafim ini perusahaan irigasi teroris Israel, beroperasi resmi di sini dan bekerja sama dengan sebuah kampus negeri ternama di Bogor. Nah, ini bukan hal baru. Jejak hubungan gelap ini bahkan sudah ada di masa Orde Baru. Dan dokumen ini memetakan 3 jalur tekanan ke Indonesia. Pertama adalah syarat masuk OECD yang mengharuskan Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan seluruh anggotanya termasuk dengan teroris Israel. Kedua, ada perjanjian dagang dengan Amerika. Yang ketiga adalah isu Papua yang dipakai sebagai alat negosiasi menuju Abraham Accords ini. Semua ini dirancang seolah-olah demi kepentingan nasional kita. Padahal skenarionya bukan buat Indonesia. Hal ini tentunya tidak bisa kita terima. Tapi hal ini makin dikuatkan ketika Presiden pidato di PBB. Coba kamu perhatikan ya. Untuk pertama kalinya, Presiden Indonesia menyandingkan keamanan Zionis, teroris Israel, dengan kemerdekaan Palestina dalam satu kalimat. Lalu menutupnya dengan kata shalom. Israel recognize the independence and the statehood of Palestine. Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Kemenlu boleh terus membantah, tapi dokumen internal teroris Israel ini menyatakan sebaliknya. Hubungan sudah berjalan. Yang belum ada cuma pengakuannya. Jadi kalau kalian masih diam saja, menormalisasi, sebentar lagi kita akan menjalin hubungan kerjasama dengan para teroris yang telah membunuh saudara-saudara kita. Jadi kira-kira bagaimana pandangan kalian?